Setiap doaku, di setiap air mataku, selalu ada kamu. Di setiap kataku. Berasuk semua kalbuku. Suster Fiskal Marwati SDPM selaku pimpinan Dewan Provinsi Pusat Kongregasi SDP Indonesia,
para siswa SDP yang berkesempatan hadir, Bapak dan Ibu, para sahabat, serta anak-anak yang kami cintai. Selamat sore, berkah dalam. Selamat datang di kawasan yang khusus ini, di kawasan provinsial SDP, secara khusus di Kapel Tua Provinsia Paten Bernat. Dalam bahasa Latin, hal ini dikatakan Tua Provinsia Paten Bernat. Dalam bahasa Indonesia, bersamaan dengan minggu Prapaskah pertama pada minggu ini, dengan hormat kami mengundang suster, Bapak Ibu, dan para sahabat dalam perayaan Ekaristi Subur 50 tahun perkawinan Bapak dan Ibu kami, kakek nenek, Bapak Galata Ambardian Widodo dan Ibu Maria Lucia Sri Ismiati. Pertama, laki-laki yang dinamai Adam dan perempuan yang dinamai Hawa, seturut citra Allah. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam agar laki-laki itu mendapatkan teman penolong yang sepadan dengannya, sehingga mereka akhirnya dapat bersatu. Laki-laki dan perempuan telah direncanakan oleh Allah sejak awal mula, sesuai dengan perintahnya kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara dan saudari yang kami kasihi, perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Eduardus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, dengan hidup berkeluarga itu bukan hanya sekedar perubahan status sosial, ya, dan juga bukan karena dipandang oleh orang bahwa hidup berkeluarga, namun hidup berkeluarga merupakan mission of God, ya, terlibat dalam
karya keselamatan Allah. Maka ketika banyak orang ragu terkait dengan cinta Allah itu seperti apa, apakah memang ada Allah yang setia mencintai, maka melalui Ibu Galada Ambar Priatmo Widodo, Ibu Maria Lucia Ismiati, kita diteguhkan bersama kalau manusia saja, ya, Bapak Galada Ambar Priatmo Widodo, Ibu Maria Lucia Ismiati ini bisa setia mencintai, ya, selama 50 tahun, apalagi Tuhan Allah, ya, Tuhan Allah tentu juga bisa setia mencintai kita manusia, ya. Untuk cerita, ya, untuk putra putrinya ini generasi mendatang kok bisa awet 50 tahun perkawinan, ya, itu rahasianya apa, ya? Apa pergaulan ono sing liya, gitu, ya. Apa pergaulan kaset, gitu, ya. Ya, kan nanti silahkan bisa berbagi. Saudari-saudaraku yang terkasih, perkawinan atau berkeluarga adalah suatu proses yang secara terus-menerus harus selalu dibangun dan diperbaharui secara terus-menerus karena menyangkut dua pribadi yang pada dasarnya berbeda. Maka untuk menjaga dan melestarikan kesatuan dalam hidup berkeluarga perlu landasan yang kokoh, yakni cinta kasih antara keduanya. Perkawinan Katolik adalah suatu sakramen, tanda kehendak Allah yang menyelamatkan, karena Allah sendiri yang berkarya dalamnya, Allah sendiri yang mengikatnya. Oleh karena itu panggilan ini menjadi murni dan suci. Keluarga harus dapat menjadi tangga dan sarana yang menyelamatkan, baik untuk keluarga ini sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Hari ini Bapak Galada Ambar Priatmo Widodo dan Ibu Maria Lucia Ismiati merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50 atau pesta emas perkawinan. Kita semua diajak untuk ikut merayakan sekaligus merenungkan kehidupan berkeluarga kita sendiri dalam terang sabda Allah untuk dapat terus bertekun, bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih. Kami lanjutkan sejenak, kita sadari bahwa seringkali kita meragukan cinta sehingga kemudian berekspresi kebencian, kemusuhan, pertikaian, bahkan ada kemudian mengambil keputusan untuk berpisah. Kita mohon ampun supaya kita pantas dalam pernikahan di sore hari ini, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, itu Maha Baik, yang senantiasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Engkau senantiasa ada untuk mereka, Engkau memberkati mereka dan memanggilnya untuk menjadi gambaran berkatmu melalui hidup berkeluarga. Maka tumbuhkanlah cinta kasihmu dalam hidup mereka, karena Engkau sendiri adalah kasih. Kami bersyukur atas semuanya itu. Bersama Bapak Widodo dan Ibu Ismiati yang hari ini merayakan 50 tahun perkawinan, mendayung bata rumah tangga, menjadi keluarga yang memanjatkan cinta kasih Kristiani. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadiratmu atas berkat dan perlindunganmu sehingga sampai saat ini mereka tak bersatu dalam namamu. Berkatilah mereka berdua dan berkatilah pula anak dan cucu mereka agar tetap rukun dan bersatu dalam suka dan duka menghadapi perjalanan hidup mereka. Demi Kristus Putramu Tuhan Pengacara kami yang bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mesbah Tuhan Allah. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian: Bapakku dahulu seorang Aram,
seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan.
berkata, "Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sudah waktu itu ia lapar. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan. Kemudian Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bungkungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sampun siap, Bapak, Ibu, untuk sharing. Sampun, gue. Yang kami hormati, para suster yang selalu kami cintai. Sebetulnya acara ini tidak ada. Saya tidak siap, benar-benar tidak siap. Tapi karena Romo Didi itu setiap hari jalan kaki dengan saya, sehingga dengan terpaksa saya akan cerita. Bapak dan Ibu, perjalanan hidup dalam suatu perkawinan 50 tahun itu hal yang bagi saya hal yang sangat luar biasa. Saya menghasilkan 2 anak, 5 cucu. Salah satu kebetulan ini semua yang ada di depan sini adalah cucu-cucu saya. Artinya
artinya di dalam kehidupan rohani, walaupun kakeknya yang seperti ini, saya bersyukur bahwa anak cucu saya tetap berbakti kepada yang ini. Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau tadi Romo Didik Ngendiko sudah siap, saya jawab jujur belum siap. Tetapi karena di depan para suster, saya nggak bisa menolak. Perjalanan perkawinan 50 tahun itu saya jalani biasa-biasa saja sebetulnya, tapi tidak terasa sudah 50 tahun. Dan ini semua itu sebetulnya bukan maksud saya untuk ada misa. Itu semua karena cucu saya dan terutama Suster Leoni yang berkoordinasi dengan Petra yang kebetulan itu budinya. Jadi dengan mau tidak mau terpaksa saya juga ikut ambil bagian di sini. Kalau mengingat perjalanan hidup saya sebagai pasangan suami istri, sebetulnya nggak enak kalau didengarkan, karena saya terkenal orang yang nakal. Kaget? Ya. Saya adalah manusia yang terbuang sebetulnya, tapi karena benih cinta dari istri saya yang menyebabkan saya bisa bertahan sampai saat ini. Boleh dikatakan, jangan tepuk tangan ya, saya malu. Romo, boleh saya berkata jujur? Saya bekerja, mestinya punya upah. Tanya istri saya, pernahkah istri saya itu menerima upah saya itu? Langsung dijawab enggak. Karena sebagian besar upah saya makan sendiri di luar. Benar suster, jangan memang benar suster. Jadi kalau ditanya, istri saya hidupnya lebih sengsara daripada saya. Tapi karena keurutan istri saya, jadi nggak bisa apa-apa. Saya berangkat pagi pulang malam, ketemu malam hari anak sudah tidur, pagi hari anak masih tidur. Itu setiap hari selama puluhan tahun. Tapi puji Tuhan, saya di sini ada bapak paman saya yang mengikuti perjalanan hidup saya. Itu seperti itu. Jadi bapak dan ibu, saya mohon maaf kalau saya tidak bisa menciptakan segalanya dengan detail, tapi itulah perjalanan hidup saya yang sesungguhnya, bahwa saya menerima istri saya ini. Kalau tadi Romo Didik Ngendiko terpaksa ya, orang menggantinya, betul, itu betul. Jadi karena lalu yang kedua, cucu saya juga bilang besok kapan pakai beskap. Karena saya orang Jogja, saya orang Jawa. Saya dulu menikah pada tahun 75 pakai kaos oblong. Benar. Kalau ditanya ada dokumennya, nggak ada. Memang pada waktu itu tidak ada foto, tidak ada tulisan, ada tapi nggak mampu. Bapak dan Ibu yang menerima undangan daripada lewat WA, lewat video saya, itu real, nyata. Makanya Bapak dan Ibu, pada saat ini saya bisa di sini sangat luar biasa. Tapi sejelek apapun saya pernah menjadi seorang pamong lingkungan. Sombong sedikit boleh ya. Saya pernah menjadi seorang pamong lingkungan, seorang prodiakon. Saya pernah melayani di dua Barat juga. Artinya sebejat apapun saya masih ingat Tuhan Yesus. Sebejat apapun saya masih mengundang undangannya. Bapak dan Ibu, Romo, saya mohon maaf. Saya kalau ketemu Romo, entah itu muda, entah itu sepuh, saya pasti mencium tangan. Walaupun usianya jauh dari saya. Yang saya hormati adalah Nyun Sewu Loro Suster, itu karena
Itu yang menjadi pedoman hidup saya. Saya sangat mencintai suster. Kebetulan anak saya juga seorang suster. Suster Leoni, matur suwun suster. Bapak cerita mau cek dulu ya suster. Jadi Bapak dan Ibu dan para suster, saya tidak bisa cerita banyak. Kalau mau tanya ya tanya suster. Betul nggak tadi Kakong bilangnya seperti itu? Saya berani menjamin 1000% betul apa yang saya katakan. Sebetulnya dari rangka hidup saya di hadapan anak dan cucu saya, itu saya tidak ada harganya. Ya, yang harus menghormati itu ibu istri saya. Saya pernah bilang kepada anak cucu saya, kamu semua boleh tidak menghormati kamu, boleh kamu tidak menghormati kamu, tapi jangan sekali-sekali kamu membantah kepada budi atau ibu. Itu pedoman hidup saya. Artinya seorang ibu sangat mulia, seorang ibu yang mendidik putra-putrinya. Boleh ditanya kepada anak saya yang pertama untuk Wijaya Istri Yoganto, bahwa saya dulu tidak pernah bisa menyekolahkan anak saya kalau tidak bendahara yang terbaik adalah istri. Itu betul. Jadi saya tadi sudah matur, kalau gaji saya itu tidak pernah utuh, tapi istri saya bisa memakan 1 bulan dan membiayai anak cucunya. Ya itulah kehidupan saya. Saya kadang Mary yang Bapak dan Ibu, saudara-saudara saya yang lain, bahwa bisa seharmonis. Saya harmonisnya di luar sudah, di dalamnya yang rokok sebetulnya. Tapi saya percaya, semakin saya bertekun di dalam doa, semakin bertekun di dalam pengertian segala macamnya, saya percaya pasti Tuhan akan memberikan kebaikan kepada saya. Ada satu hal Romo, suster, dan ada saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, saya pernah menggelarkan di 2 klub 3 hari 3 malam. Pernah menjadi satu kesaksian bagi saya. Saya pernah hidup di 2 klub 3 hari 3 malam hanya mencari Bunda Maria. Betul, saya nggak bohong. Saya pernah jalan kaki dari Puspandoro ke Rosa Mistika, jalan kaki. Padahal Rosa Mistika itu tempatnya emak dari keluarga Saudara Leoni pernah menikah di saya. Saya jalan kaki hanya mencari Bunda Maria. Itu betul. Tapi apa yang terjadi? Pernah makan beberapa kali kepada saya. Itu yang program jalan hidup saya. Itu yang lebih saya mencintai kepada suster dan ibu-ibu terutama. Jadi Bapak dan Ibu, sekelumit saya kehidupan perjalanan hidup dan juga perjalanan iman saya. Jadi Bapak dan Ibu, pada saudara-saudara sekalian, anak-anakku semua, bertekunlah kamu di dalam doa, berjanji setia kepada pasangan. Karena itulah yang menyebabkan kami bisa hidup lebih bahagia. Dan itu kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita hadapi selain kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kok bisa-bisane itu ya, terus diparuh ya, tapi kok bisa menghidupi 1 bulan. Nah ini kayaknya penting untuk lihat keluarga zaman sekarang gitu ya. Jadi nambahi apa yang menguatkan Bu tadi katanya bapaknya ini rotok-rotok gimana kok ya betah-betah gitu ya. Ya, saya mendampingi suami hanya sekedar kesabaran untuk berdoa memohon agar suami saya betul-betul istilahnya obat juga. Makan itu kan ya sebisa-bisanya saya gimana caranya gitu loh. Ya terima kasih loh. Benar nggak suster? Benar nggak Bapak dan Ibu? Cerita saya tadi. Ya ini yang real. Saya kalau panggil istri saya kan Angel. Ya, karena sejak kecil ini teman SD saya. Teman SD saya ke kantor kalau kambilannya dulu waktu di SD Angel. Karena uling bahasa Indonesia itu
licik. Kalau apa-apa duluan mama. Ini penderitaannya dapat saya. Tapi di kemudian hari puji Tuhan bisa menyekolahkan anak-anaknya dan sangat mencintai cucu-cucunya. Tapi kalau saya kan hanya sebagai laki-laki biasa saja. Jadi apa yang dikatakan istri saya tadi benar. Sekali lagi saya bilang itu benar, bahwa kebahagiaan saya justru kepada istri, bukan kepada saya pribadi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Aduh, mau mulai dari mana ini ngomongnya? Suster, Romo, dan teman-teman Bapak Ibu semua, ada sahabat saya di sini, Irin sama Heri. Nah, yang paling tahu keluarga saya Irin. Sejak SD juga ya Irin ya. Kita berteman akrab. Sambut utama ya. Intinya gini Romo. Pernikahan hari ini, Bapak Ibu ini perayaannya menjadi ibu. Jadi dulu Bapak Ibu, aku jadi susah ngomong. Pada dasarnya Bapak memang nakal, guys. Jadi terpaksa lah. Hari ini pernikahannya yang ke-50 dan usia saya juga 50. Ya, jadi paham lah seperti apa ceritanya, karena pakai kaos oblong ya. Jadi perayaan hari ini ya harus kami rayakan, saya yang mantu. Saya yang mantu sama istri, sama anak-anak, dan wah kalau ibu sama anak yang nomor 2 wah minum foto tambah sifatnya sama-sama keramnya. Sampai 50 tahun ya saya akui Romo, ibu memang bulat, ibu memang pinter, langganan di Gadea juga Romo. Dan itu memang saya alami juga, mewarisi ilmunya juga Romo, jadi belajar di Gadea juga. Dan sekarang kena lagi. Kebetulan tahun depan Romo, saya sama istri 25 tahun juga masih ikut aku, gak lupa tanggal lainnya, tanggal nikahnya. Jadi minta doa restunya Bapak Ibu ini bisa langgeng terus juga. Aku bersyukur juga karena bisa menemani Bapak Ibu sampai usia 50 dan semoga lancar-lancar aja, terus rezekinya ada, tetap ada, dan khawatir untuk cucu juga nanti tetap otot-ototan tetap ada loh Pak. Dan khawatir otot-ototan ya, sama Juli ya, betul. Kalau nggak dapat repot juga nanti. Mungkin itu Romo dari saya, dan saya usul menantunya Romo ngomong juga nih ya. Nah menantunya tiap hari ketemu Romo, kalau saya kan jauh. Oke Romo, silakan Pak. Ya, matur nuwun Romo, Suster, Bapak Ibu, teman-teman yang kami kasihi. Kalau tidak panjang lebar ya barangkali, tapi kami bersyukur Romo karena perjalanan sampai 50 tahun perkawinan ini, untuk di tengah perjalanan itu ada dinamika yang luar biasa banyak, ada diskusi, ada perdebatan, ada tangisan gitu ya Pak. Tapi tidak mengurangi semangat, kalau dalam bahasa pemuda misalnya, tidak mengurangi spiritualitas kita sebagai kaum awam gitu ya Pak. Kaum awam yang panggilan, di dalam panggilan hidup berkeluarga. Begitu Romo dan Bapak Ibu, matur nuwun Romo, monggo sampai dilanjut. Jalani yang diceritakan dengan banyak peristiwa hidup, dan itu tidak melunturkan ikatan janji perkawinan mereka ya, untuk setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit ya. Karena itulah ya romantisnya pernikahan Katolik ya, bagaimana justru ditunjukkan dalam kesetiaan dan juga bisa saling menerima ya perbedaan-perbedaan yang ada, dan terus bisa mengelolanya dengan baik. Saya yakin tadi sudah diceritakan benar-benar tidak mudah ya menghadapi berbagai macam persoalan, bukan hanya semata soal ekonomi,
namun juga perasaan, ya, tentu bagaimana mengolah perasaan ini untuk tetap bisa mencintai, dan cinta itu menjadi kekuatan yang besar. Maka kiranya puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bukan sekedar menahan lapar, namun justru semakin menguatkan keilahiannya dengan melemahkan tubuhnya secara fisik, namun justru kuat secara rohani, sehingga kemudian mampu mengatasi godaan-godaan yang ada. Maka kiranya hidup berkeluarga juga demikian, menjadi saat untuk semakin bisa merasakan kehadiran Tuhan, semakin kuat bisa merasakan cinta Tuhan, dan ini menjadi bekal untuk bisa mengatasi ya berbagai macam persoalan yang ada, berbagai macam godaan-godaan yang ada. Dan tentunya secara manusiawi tidak luput dari dosa, kelakuan manusiawi seringkali juga jatuh, namun ternyata keluarga ini menunjukkan tetap bisa berdiri, ya, tetap bisa bangun, tetap bisa berjalan dalam ikatan hidup berkeluarga. Maka suatu yang pantas kita syukuri, karena memang dalam hidup berkeluarga itu ada cinta, apa lagi? Pengampunan, ya, cinta, pengampunan, ya, dan itu penting sekali agar ya bisa terus menjaga, merawat keharmonisan keluarga. Maka kita persembahkan keluarga Bapak Widodo kepada Tuhan, dan semoga ini juga menguatkan panggilan kita masing-masing. Untuk itu kami persilahkan Bapak Widodo dan Ibu. Allah Bapa, sumber segala cinta, pada hari yang bahagia ini, saya, Galata Hamba Prihatmo Widodo, menyatakan kembali janji perkawinan saya di hadapanmu, di hadapan Engkau, hadirin sekalian. Saya akan tetap setia kepada istri saya, Maria Lucia Sri Ismiati, dalam suka dan duka, dalam untung dan malam, dalam segala keadaan sehat dan sakit, dan segala kelebihan maupun kekurangan. Tuhan, berkatilah niat saya ini, dan jadikanlah agar seluruh hidup saya menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Allah Bapa, sumber segala cinta, pada hari yang berbahagia ini, saya Maria Lucia Sri Ismiati menyatakan kembali janji perkawinan saya di hadapanmu, di hadapan iman dan hadirin sekalian. Saya akan tetap setia pada suami saya, Galata Hamba Prihatmo Widodo, dalam suka dan duka, dalam untung dan malam, dalam segala keadaan sehat dan sakit, dan dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Tuhan, berkatilah niat saya ini, dan jadikanlah agar seluruh hidup saya menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Allah Bapa, sumber segala cinta, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahi kami, anak dan cucu, sebagai tanda syukur di hadapan Allah dan hadirin sekalian. Kami berjanji akan menjadi ayah dan ibu, serta kakek dan nenek yang baik bagi anak cucu kami, agar mereka pun selalu setia kepadamu. Terimalah niat kami dengan cinta-Mu. Ya Tuhan, berkatkan Kudus dalam hamba-Mu cinta kasih mereka. Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka.
dan menjaga anak dan cucu umat beriman, menerima dan memberikan kebahagiaan bagi jiwa orang tua, anak, cucu, serta para leluhur keluarga yang sudah terlebih dahulu menghadap hadirat-Mu. Kami mohon, semoga para keluarga Kristiani bertekun dalam kesetiaan sehingga mereka dapat membimbing anak-anak mereka untuk menghayati iman, pengharapan, dan cinta kasih. Dan semoga mereka mewujudkan imannya dalam masyarakat dengan sikap kejujuran dan kesederhanaan, suka membantu dan membawa damai bagi seluruh umat. Kami mohon, semoga semua yang hadir di sini diberikan keteguhan iman, kekuatan, dan harapan dalam cinta kasih terhadap sesama. Kami mohon. Selamat datang sekali lain melanjutkan doa kami dengan bernyanyi. Tuhan kami mohon ibadah kami dari segala yang jahat, sudah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dibuat oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu berikan kepadamu. Janganlah bertunggang dosa kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdoalah supaya persembahan kita bersama berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini merupakan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkau yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
Baiklah mengenalkan hati kepada Tuhan. Baiklah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karuniamu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Maka dengan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan banyak pujian bagimu dengan tak hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Yesus diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenalkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa peti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang sebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, terus Agung kami Robertus. Tuhan Yesus senantiasa menjaga menyertai kita sampai di akhir.
yang kami kasihi, Romo Eduardus Cahyono SI, para suster kongregasi SDP, Bapak Ibu, para sahabat dan anak-anakku yang berkasih dalam Kristus. Tiba saatnya kita di penghujung misa sore hari ini, maka di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili keluarga mengaturkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Romo Didi, matur nuwun Romo, para suster, Bapak Ibu, dan keluarga yang juga sudah datang jauh-jauh dari Klaten, dari Jogja juga dari manapun yang tidak bisa kami matur satu persatu. Tentu dengan alasan kebahagiaan ini, kesempatan yang bahagia ini, kami boleh mengucapkan limpah terima kasih dan mohon maaf manakala ada penyambutan kami yang kurang berkenan di hati Romo, suster maupun Bapak Ibu, para sahabat dan anak-anakku semua. Semoga kita semua selalu dalam naungan Tuhan yang Maha Kasih. Demikian, mantan nuwun Romo, Bapak Ibu, berkah. Lagi propisiat Pak Widodo dan Ibu atas 50 tahun perkawinannya. Terima kasih kesabaran, kesetiaannya sampai saat ini, dan juga selamat untuk seluruh keluarga besar ya, Bapak Putri, cucu dan Handetolan. Atas syukur 40 tahun perkawinan Ibu Bapak Widodo ini semoga menguatkan kehidupan seluruh keluarga besar dan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih juga semua orang yang telah terlibat dalam komunikasi ini, ya, kelompok kor, pemusik, lektor, Mazmur, ada altar, tim multimedia, dan dokumentasi, dan juga Bapak Ibu saudara yang hadir pada sore hari ini, dan juga saudara yang mendoakan Bapak Widodo. Semoga doa-doa kita semakin menguatkan keluarga ini dan juga menguatkan iman dan pengharapan kita menjalani kehidupan sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapa yang kekal melihara saudari-saudara dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga saudari-saudara diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari sahabat dan kenalan, serta hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga saudari-saudara menjadi saksi Allah dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga keluarga Bapak Widodo dan kita semua diberi dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua diutus pada Ekaristi syukur 50 tahun hidup perkawinan Bapak Widodo dan Ibu Ismiati sudah selesai.
Di setiap doaku, di setiap air mataku, di setiap kataku, ku sampaikan cinta ini, cinta kita. Ku tak akan mundur, ku tak akan goyah, meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya, bersama-sama. Setiap kataku, ku sampaikan cinta ini. Oh, cinta kita, ku takkan mundur, ku takkan goyah, meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya. Yuk diajak Joli, diajak nyanyi. Mencintai
handphone ke dulu, handphone ke dulu, sama